Saya paham cari rumah pertama itu maunya itu murah, tapi murah tanpa pertimbangan sering jadi mahal di belakang teman-teman. Jalan sempit, lingkungannya padat, atau surat-suratnya belum beres, itu semua terasa setelah ditempati. Rumah pertama itu harus masuk akal dan juga terjangkau. Saya ada satu kawasan perumahan cukup menarik. Simak video ini, jangan skip-skip. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali ke channel YouTube Hunian AP. Saya doakan teman-teman sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kemudahan dalam memiliki tanah atau rumah impian yang ada di Yogyakarta. Sekarang saya berada di satu kawasan perumahan. Perumahan ini cukup murah di kelasnya, tapi nggak hanya murah. Kalau dari sisi bangunannya itu juga oke, kemudian dari penataan fasumnya juga oke. Nah, ini saya berada di daerah Godean, KM 13, Jalan Godean 13. Dari Jalan Godean ke arah sini itu masuk kurang lebih sekitar 3 km, itu nyampe ke arah sini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu blok yang sudah jadi, dan ini adalah bentuknya seperti ini ya. Kalau namanya perumahan biasanya kalau model rumahnya sama-sama aja. Nah, untuk yang menarik adalah dari sisi jalan itu nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi sisi jalannya udah beton seperti ini dengan lebar kurang lebih 3,5 sampai 4 meter, dan kemudian untuk listrik aman, air juga ada dua ya. Yang pertama itu dari PDAM, sama satu lagi itu dari sumur yang ngebor dari fasilitas dari perumahan ini. Nah, penasaran pengen lihat seperti apa dalamnya rumahnya itu kayak gimana? Yuk kita coba cek untuk rumahnya. Oke teman-teman, kita berada di satu kawasan bloknya dari perumahan ini yang masih on progress. Kalau tadi kita berada di kawasan yang sudah jadi dan itu sudah full sama penghuninya, dan ini adalah salah satu kawasan yang masih on progress buat dibangun ya teman-teman. Nah, ini saya diberikan kesempatan untuk dari pihak pengembang untuk melihat dalamnya dari rumah itu seperti apa. Nah, untuk lahannya ini itu cukup menarik karena berhadapan langsung dengan masjid. Ya, ini adalah masjidnya. Kemudian nanti kalau ceritanya dari pengembangnya ya, itu di sini tuh lapangannya teman-teman. Nanti ada fasumnya itu lapangan. Nah, kemudian itu ada satu gentong besar. Apa ya? Dam ini mas? Apa? Dam ya? Pokoknya itu ya teman-teman. Maaf kalau saya nggak tahu itu namanya apa. Itu gentong besar itu tuh adalah untuk penyimpanan air, ya itu ada penyimpanan air dari PDAM setahu saya. PDAM, nah nanti dari tiap-tiap perumahan ini, dari tiap sisi timur baratnya itu ada fasilitas dari perumahan untuk sumur bornya sendiri. Daripada sumur bornya bikin masing-masing, sama pihak perumahan diberikan fasilitas untuk untuk sumur bornya itu. Nah, untuk salah satu rumah yang bisa kita review, dan ini modelnya hampir sama semua ya teman-teman. Jadi ini adalah luasannya itu 60 meter persegi dengan luas bangunan itu kurang lebih 30 meter persegi. Untuk lebar depannya itu 5 meter. Nah, di depan rumah itu sudah ada paretnya seperti ini. Nah, ini 5 meter, ke belakang 12. Nah, untuk menariknya lagi adalah untuk modelnya itu ya so-so ya, modelnya yang bagus, bukan yang terlalu mewah tuh enggak, cuma ini udah cukup untuk teman-teman jadikan rumah pertama. Nah, kemudian untuk kusennya ini menggunakan kusen aluminium, dan daun jendela, daun pintunya menggunakan kayu. Nah, untuk jenis kayu saya kurang tahu,
yang penting dia menggunakan kayu. Nah, jadi kalau kusennya aluminium tuh cukup baik ya teman-teman. Nah, nanti di sini bisa teman-teman jadikan untuk carport atau mungkin ya garasi kayak gitu juga boleh. Nanti di sini bisa jadi area untuk tamannya. Nah, kasihan kameramen saya kepanasan. Yuk kita langsung masuk ke rumahnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah untuk konsep rumahnya. Dia minimalis ya, minimalis. Dia terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga. Ya, ruang keluarga ini bisa jadikan ruang tamu juga. Cuma kalau saya boleh sedikit usul, ruang tamunya nanti teman-teman jadikan yang di depan aja. Jadi yang ini nanti bisa dijadikan untuk ruang keluarga. Jadi mungkin nanti tambahin kanopi atau tambahin apa, taman-taman kayak gitu. Ini masih oke sih. Luasan segini masih oke untuk dijadikan ruang tamu ya. Sekarang kita coba lihat untuk area kamar tidurnya. Nah, untuk kamar tidurnya ini ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 kali 3 ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk kamar utama atau mungkin untuk kamar anak juga ukurannya sama aja sih. Ini ukurannya sama-sama 2,5 kali 3. Menggunakan kusennya sama-sama aluminium dan ini menggunakan kayu kayak gitu. Nah, untuk kamar mandinya itu berada di belakang. Nah, nanti teman-teman kalau ini temanya itu adalah rumah subsidi yang agak sedikit mahal. Kenapa? Karena di area Sleman sendiri itu memang harga tanah ini ya teman-teman ya, emang lebih mahal dari yang lain-lainnya ya. Nah, untuk area sini itu untuk batasnya dulu itu ada di sini. Ini ada batas dari tembok ini itu sampai ke sana juga sama. Jadi ini kurang lebih untuk lokasi sini itu luas tanahnya 60 dan untuk bangunannya itu kurang lebih sekitar 30 meter persegi. Nah, kemudian untuk kamar mandi menggunakan posisinya jongkok ya, jongkok. Ya ini udah cukup lah teman-teman buat dijadikan rumah pertama, kemudian di kawasan perumahan. Kemudian apalagi ya, fasumnya sudah jelas, berada di Jalan Gudean, cukup menarik. Nah, ini nanti teman-teman di area sini itu bisa dibangun, itu ada dapur ya, nanti bikin dapur di sini, sama mungkin di area sana itu bisa jadiin tempat laundry. Nah, sangat menarik ya, cukup simple, tidak yang bertele-tele, jadi ya sesuai kebutuhan aja. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, yang depan jadiin ruang tamu bisa, ada carportnya, dapur sama laundry room juga bisa dibangun sendiri. Oke teman-teman, rumah ini cukup menarik sekali ya, cukup menarik dari sisi area, kemudian dari sisi lingkungannya seperti itu. Sebagai info aja, dari lokasi sini ke arah kota Jogja itu tidak jauh, hanya sekitar 13 kilo. Karena lokasi di sini itu di Jalan Gudean kilometer 13. Jadi mungkin kalau dari sini mau ke arah kota Jogja ya sekitar paling setengah jam udah nyampe teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk kawasannya itu juga cukup baik ya. Kemudian untuk bangunannya ini juga pengerjaannya lumayan rapi ya, dari teman-teman mungkin di bagian sini aja itu catnya agak kurang pas ya, cuman bukan masalah yang besar seperti itu. Kemudian untuk temboknya itu juga udah bagus, kemudian ini untuk colokan-colokannya juga pakai standar Broko ya, pakai merek Broko, itu juga udah cukup oke lah untuk jadi instalasi listrik di rumah seperti itu. Untuk harganya ya teman-teman, untuk harga dari rata-rata rumah di sini itu adalah mulai dari 215 juta rupiah
Dengan spesifikasi teman-teman nanti dapat tanah itu 60 meter persegi, kemudian luas bangunannya itu kurang lebih sekitar 30 meter persegi. Kemudian dia pakai bata hebel, sudah dapat plafon, kemudian kusen dan jendela pintunya seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau teman-teman nyari di area Godean, di angka itu cukup murah ya teman-teman, cukup murah buat teman-teman miliki dengan harga 215 juta. Dan menariknya lagi, saya dapat info dari pihak developernya, khusus area sini itu teman-teman bisa ikut model pembayaran dengan rumah subsidi. Jadi misal karena ini 166, kalau di plafonnya itu kan 166 juta ya. Nah karena ini lebih dari itu, jadi nanti teman-teman perlu ada biaya lebih untuk nambahinnya. Kemudian untuk pembiayaannya yang 166 juta itu bisa ikut seperti yang rumah subsidi. Jadi ini untuk pembiayaannya itu cukup menarik untuk area di sini. Nah seperti biasa kalau namanya rumah ya itu biasanya harganya itu makin tahun makin naik. Jadi kalau kemarin saya dapat info tahun lalu itu emang di bawah harga sekarang, di bawahnya harga 215 juta, tapi untuk tahun ini sudah naik teman-teman, sudah naik menjadi 215 juta. Jadi itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Rumah yang baik itu bukan yang bikin kagum hari ini, tapi yang bikin teman-teman tenang bertahun-tahun. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.